Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Aninda Channel 99. Menurut kalian gimana ya kalau kucing menguasai bumi? Jadi kali ini ada film dari Hong Kong berjudul Meow. Ceritanya itu tentang planet kucing yang mau hancur. Terus penghuninya itu ingin mencari tempat baru dan mereka akan mengungsi ke bumi. Dengan tidak berlama-lama lagi kita langsung nonton alur ceritanya aja ya guys. Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Oke guys, kita langsung lihat kisahnya aja. Di awal film ada planet kucing yang bentuknya kepala kucing. Planet itu bernama Meow. Setiap hari selalu dihujani meteor, membuat kebahagiaan di planet itu menurun. Para penghuni pun memikirkan ingin pergi dari situ. Sejak dulu planet Meow sudah banyak mengirim pengintai ke bumi untuk memata-matai. Para pengintai itu disebut pahlawan, tapi para pahlawan tak satu pun yang kembali. Planet Meow memiliki raja kucing. Lalu muncul kesatria bernama Puding. Dia diperintahkan raja untuk menghubungi para pahlawan yang sudah lama di bumi dan segera memulai penyerbuan. Raja lalu memberikan senjata rahasia kepada Puding yang bentuknya seperti jimat, gunanya untuk melindungi kekuatan kesatria selama di bumi. Jika jimat itu hilang, maka tubuhnya akan hancur. Si Puding juga memiliki kekuatan sinar laser di matanya. Lalu si Puding langsung bergegas naik pesawat dan OTW ke bumi. Lalu scene berpindah ke studio TV. Ada pria. Dia sedang debut sebagai komentator sepak bola. Saat jadi komentator dia ngomongnya cepet banget, kayak kesurupan. Orang-orang yang melihatnya pun terbengong. Produser lalu menyuruhnya keluar, tapi dia nggak mau. Dia minta kesempatan satu kali lagi kepada produser. Lalu si produser membolehkannya. Dia pun mengulang lagi sebagai debut komentator. Tapi sekarang malah sangat lambat. Seluruh studio pun menertawainya. Pria itu bernama Galehu. Dia adalah pemain sepak bola terbaik Hong Kong yang baru saja pensiun setahun lalu. Sekarang Lehu buka usaha menjual barang-barang yang katanya berteknologi tinggi, tapi sebenarnya itu barang-barang aneh. Lalu ada Juk, istrinya Lehu. Dia adalah artis, tapi selalu kebagian peran gak penting. Terus ada Yehu, anak cowoknya Lehu. Dia bercita-cita menjadi sutradara terkenal. Hobinya bikin video ala-ala YouTuber gitu. Tapi saat diunggah gak ada yang nonton. Lalu ada Yoyo, anak ceweknya Lehu. Kakinya bermasalah sejak lahir, sering pakai alat bantu kayak gini. Dia kesusahan untuk lari dan lompat. Dia juga sering dijauhi dan diejek karena kekurangannya. Dia juga gak punya teman dan selalu sendiri. Pulang sekolah, Yoyo pergi ke taman. Dia menatap awan dan memohon kepada dewa untuk memberinya teman sejati. Tiba-tiba awan berubah menjadi bentuk kucing. Bersamaan dengan itu Puding hampir sampai ke bumi. Saat memasuki atmosfer bumi, si Puding lupa mengecek cuaca. Akhirnya dia pun terjebak. Mendadak pesawat tersambar petir. Pesawat jadi error. Terus dia juga tersetrum sehingga jimatnya terlepas. Pesawatnya oleng dan terjatuh. Ketika dia sadar dan keluar pesawat, ternyata jimatnya hilang. Sedangkan Lehu dia sebab karena dia gagal menjadi komentator. Lalu tiba-tiba ada telepon dari temannya yang mau pergi ke luar negeri. Dia meminta Lehu untuk menjaga kucingnya. Sebagai upah nanti dijanjikan melatih sebuah tim. Lehu menerimanya. Malam hari Puding mencari jimatnya. Dia melihat rumah yang ada sinar hijau di atap. Lalu ingat pas jimatnya jatuh, dia yakin pasti di situ. Dia mencoba terbang tapi nggak bisa, malah jatuh karena tanpa jimat kekuatannya nggak berfungsi guys. Dan ternyata rumah yang memancarkan sinar hijau itu adalah rumahnya Lehu. Seketika temannya Lehu datang mau menitipkan kucing bernama Sisili. Puding mulai pusing. Dia ingat petua raja. Bila kehilangan jimatnya, dia harus menyerupai makhluk bumi yang bentuknya sejenis agar bisa terus bertahan. Jika tidak,
maka tubuhnya akan hancur. Puding melihat Sisili di bagasi mobil. Dia langsung mendekat. Sedangkan di dalam mobil, Lehu sedang ngobrol serius dengan temannya. Lalu si Puding matanya merah. Begitu juga dengan Sisili. Dia mulai berubah bentuk jadi oranye. Dan Sisilinya pergi. Teman Lehu berpesan harus menjaga dengan baik. Kalau sampai ada apa-apa, maka tanggung akibatnya. Lehu ngambil si kucing, tapi langsung panik. Lehu memberitahu kucingnya besar banget. Tapi temannya langsung pergi aja. Lehu ketakutan. Dia balik badan. Ternyata kucingnya besar, gemrot, mengemaskan. Lehu hanya terpana melihat kucing besar itu. Lalu Puding dibawa pulang. Istrinya yang melihat pun langsung pingsan. Sedangkan Puding terkejut melihat dirinya jadi kucing gendut. Jo bangun, dia mengajak berantem, tapi nggak boleh. Puding pun marah. Dia mengeluarkan kekuatannya. Mereka semua dilaser sampai gosong. Dia pun ketawa jahat. Tapi ternyata tadi hanya imajinasi, guys. Sebenarnya Puding kan sudah nggak punya kekuatan. Lalu Lehu membujuk istrinya agar boleh sementara merawat kucing itu. Lalu Lehu memperkenalkan Puding kepada keluarganya. Lehu bilang namanya Sisili. Yoyo pun senang dan menganggap dewa mengabulkan doanya. Karena Puding berubah menjadi kucing gemrot, akhirnya dia pun berubah. Namanya menjadi Sisili. Setelahnya Sisili lalu memanggil para sesepuh kucing yang sudah lama di bumi. Semua sudah kumpul, tapi lucunya cuma Sisili yang ukurannya jumbo. Sisili pun protes, planetnya dalam bahaya, tapi mereka asik di bumi. Dia mengajak semua bergabung untuk menguasai bumi. Sesepuh bilang di bumi hidup terasa nyaman karena manusia memanjakan mereka. Bagi mereka itu adalah penyerbuan yang sukses. Sesepuh lain juga bilang penyerbuan itu melelahkan. Bersikap imut saja sudah cukup. Dan suruh saja Paduka Raja ke bumi juga untuk mencari tuan yang baik. Sisili gak terima. Sesepuh bilang seperti itu karena jati diri kaum Meu bisa hilang. Dia akan membuktikan mereka semua bisa menguasai bumi. Caranya dengan memecah belah keluarga. Lalu dia pun pergi. Di rumah Sisili megang pisau. Niatnya mau mengeksekusi keluarga Lehu. Lalu Sisili masuk ke kamar Jo. Ternyata Jo lagi ngigau. Lalu Sisili pindah ke kamarnya Yohu. Selimutnya dibuka. Ternyata Yohu juga lagi ngigau sambil megang senjata mainannya. Dia pun ditembak sampai kakinya nyetrum listrik. Jadinya kesetrum. Terus dia masuk ke kamarnya Yoyo. Sisili menyiapkan cakarnya. Tapi Yoyo berbalik. Dia sadar dan menyuruh Sisili tidur. Atau ibunya akan mengusirnya karena ketahuan. Dan juga capek membawa badan yang gendut. Dia pun tidur. Dan akan mulai lagi esok hari. Besoknya Sisili menyiapkan penyerangan kedua. Dia masuk ke dapur. Diam-diam sambil membawa racun. Dan dimasukkan ke dalam masakan. Sisili duduk manis sambil menatapi panci isi racun. Berharap mereka makan masakan itu. Tapi ternyata keluarga itu malah memesan pizza. Terus Jo ke belakang. Rupanya mengambil masakan tadi yang isinya racun. Masakan itu ternyata adalah daging salmon yang dibuat Jo untuk Sisili. Dia pun terkejut. Jo pun mau menyuapinya. Tapi Sisili nggak mau. Dia ketakutan dan lari terbirit-birit. Singkat cerita, malam hari ada pencuri. Semua sudah disekap. Sisili datang. Tapi semuanya malah menyuruh dia pergi lari biar nggak ketangkep sama penjahat itu. Sisili yang melihat itu pun merasa terharu. Matanya berkaca-kaca dan dia langsung pergi. Lalu si pencuri menyerang mereka dan meminta uang. Sisili muncul lagi. Melihat itu, pencuri tertarik, mendekat dan berencana mau membawa Sisili untuk dijual. Mereka ketawa jahat. Tapi langsung ditonjok dong sama Sisili. Mereka semua mental sampai sekarat. Lalu keluarga Lehu berterima kasih kepada Sisili. Dan Sisili bingung. Kenapa dia malah merasa bahagia? Sejak kejadian itu Sisili jadi suka keluarga Lehu. Dia main-main, jalan-jalan ke taman bersama. Sisili jadi model lukisan, terus main hula hoop, dan lain-lain.
Esoknya Lehu menjemput Yoyo pulang sekolah. Di waktu yang sama gurunya Yoyo datang, namanya Lee. Ternyata fans berat Lehu. Saking ngefansnya tangan Lehu sampai dipegang-pegang kayak gini. Terkagum melihat tangan yang menahan bola tak terhitung jumlahnya. Ibu Lee minta bantuan untuk hari olahraga sekolah. Lehu pun mau. Sementara itu di rumah ada orang lagi hutang. Lehu datang dan istrinya menanyakan kepada Lehu kenapa dia bisa berhutang. Jadi di sini sebenarnya Jo nggak tahu kalau suaminya punya hutang $2 juta, guys. Jo pun marah-marah sambil mukul-mukul. Kemudian penagih hutang disiram cat oleh Jo. Lehu menjelaskan alasan dia berhutang karena mau membantu temannya sebagai penjamin pinjaman. Jo masih marah karena sebenarnya itu selalu ditipu orang. Di waktu yang sama, Yahoo mendapatkan telepon mengatakan videonya tentang Sicily banyak yang nonton dan menawarkan Sicily menjadi bintang iklan. Yahoo langsung memberitahu orang tuanya. Mereka senang dan Sicily gak percaya dia jadi terkenal. Singkat cerita, mereka syuting iklan. Sicily jadi duyung, jadi koboi. Akhirnya Sicily jadi terkenal. Sampai-sampai di bis kota ada fotonya. Terus banyak banget yang minta foto sama dia. Lanjut part 2 ya.